Saya Daniel Sitapur dari Nafiri Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan tentang apa itu shofar, apa itu sangkakala. Ketika kami dari Nafiri Indonesia, kami sering turun ke jalan meniup sangkakala di jalan, di tempat-tempat umum. Dan banyak orang mulai berkata, ada yang berkata dari saudara kita yang lain yang muslim berkata, oh ini trompet malaikat Israfil. Mereka mengerti tentang sangkakala. Orang Hindu di agama Hindu itu ada tentang sangkakala. Bahkan hal yang menyedihkan saya, kalau kita buka Wikipedia Indonesia, kita searching tentang kata sangkakala, maka sangkakala yang ada di sana bukanlah tanduk seperti ini, tetapi terbuat dari keong yang dilubangin, dan itu adalah senjata yang dimiliki dewa-dewi di dalam agama Hindu. Dan orang Hindu memahami tentang sangkakala. Tapi ketika saya ketemu dengan orang Kristen mulai berkata sangkakala, ini ada di mana? Oh, ada di Alkitab. Mereka tidak memahami tentang sangkakala. Oleh sebab itu, dari 3 tahun yang lalu, saya keliling Indonesia mengajar, memberikan penjelasan tentang sangkakala. Shofar berdasarkan jenisnya itu ada 4 jenis. Namun yang paling populer itu ada 2 jenis, ram shofar dan yeminet shofar. Ram shofar ini paling banyak digunakan dan cukup populer karena mudah dibawa dan suaranya cukup baik untuk didengar. Ram shofar ini paling banyak digunakan di dalam saat-saat doa syafaat. Ini paling sering digunakan karena memang suaranya itu seperti erangan dan tangisan. Dan shofar yang kedua, yeminet, kenapa paling populer? Karena paling mudah untuk digabungkan dengan alat musik. Dan karena nadanya, suaranya lebih baik, lebih bagus dibanding dengan 3 shofar yang lain. Itu yang membuat yeminet shofar ini paling populer. Yeminet shofar ini mulai dari ukuran paling kecil yang kami di Nafiri Indonesia gunakan itu, ukuran terkecil itu adalah 33 inci sampai 53 inci. Ini yeminet shofar ukuran 39 inci. Dan ini contoh yeminet shofar ukuran 45 inci. Kemudian shofar jenis yang ketiga adalah gemsbok. Ini cukup populer juga, tapi jarang digunakan orang di dalam ibadah ataupun kebaktian karena karakter suaranya yang flat. Ini termasuk dalam kategori shofar eksotik. Kemudian yang kedua, ini juga masuk kategori shofar eksotik, itu namanya ehlan shofar. Ehlan shofar ini mungkin 2-3 tahun terakhir ini baru mulai ada di Indonesia, masuk ke pasaran dan bisa dibeli. Dan suaranya agak mirip seperti ram, tapi lebih panjang dari ram shofar. Keempat jenis shofar ini, bunyi yang dihasilkan itu berbeda-beda karakternya, tapi artinya itu tidak tergantung terhadap jenis ataupun karakter bunyi shofarnya, tapi terhadap bunyi yang dihasilkan.
Ketika kami meniup shofar di jalan, di gereja, di acara apapun, seringkali muncul pertanyaan bagaimana cara meniup ataupun membunyikan shofar. Membunyikan shofar itu sangat berbeda dengan alat musik yang lain. Karena ini hanya sebuah tanduk, kemudian dibolongin, tidak ada membran di dalamnya. Semua shofar itu sama. Ini sama seperti meniup trompet. Dan suara yang dikeluarkan oleh shofar itu adalah suara yang dari bibir kita. Jadi untuk membunyikan shofar, maka kita harus menciptakan suara sendiri di dalam bibir kita. Untuk membunyikan shofar, maka bibir itu harus bisa berbunyi seperti ini. Kalau kami di Nafiri Indonesia, peserta yang ikut belajar itu tidak akan bawa shofar, tapi akan berlatih membunyikan shofar di bibir seperti ini. Saya akan contohkan ketika saya meniup shofar dan tanpa shofar seperti apa posisi bibirnya. Itu posisi bibirnya seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaannya, siapa yang bisa niup shofar? Siapapun yang bisa membunyikan bibirnya seperti ini, itu pasti bisa meniup shofar.